Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Gens Times, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Kali ini kita akan bahas topik mengenai keraguan tentang keaslian Al-Quran karena dianggap telah mengalami perubahan arti atau makna karena telah terjadi standarisasi Al-Quran. Keraguan tentang keaslian Al-Quran seringkali muncul dengan alasan bahwa kitab ini telah mengalami beberapa standarisasi sejak masa awal Islam hingga era modern. Kebanyakan orang yang menuduh bahwa Al-Quran juga mengalami perubahan seperti halnya kitab-kitab suci lain melakukan kesalahan dengan menyamakan proses kodifikasi Al-Quran dengan standarisasi Al-Quran, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh saudara Ade Armando dalam suatu podcast, padahal kedua hal itu sangat berbeda. Kodifikasi merujuk pada proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam satu naskah mushaf untuk pertama kalinya, guna memastikan bahwa seluruh ayat Al-Quran yang diwahyukan tetap terjaga dalam bentuk tertulis. Proses kodifikasi ini menunjukkan upaya serius untuk menjaga keaslian Al-Quran, bukan sebagai bukti perubahan isinya Al-Quran. Sementara standarisasi hanyalah menyatukan umat Islam dalam hal cara baca serta tajwidnya. Berikut kodifikasi dan standarisasi yang pernah terjadi pada Al-Quran. 1. Kodifikasi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kodifikasi ini dilatar belakangi setelah wafatnya Nabi Muhammad ketika terjadi perang Yamamah yang menyebabkan banyak ratusan hafiz penghafal Al-Quran gugur. Kekhawatiran muncul bahwa beberapa bagian Al-Quran dapat hilang jika tidak segera dikumpulkan. Sehingga Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan untuk melakukan pengumpulan teks Al-Quran. Proses kodifikasi ini disetujui oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk sahabat Zaid bin Sabit, salah satu juru tulis wahyu di zaman Nabi, sebagai pemimpin yang melakukan pengumpulan tersebut. Beliau menggunakan metode dengan cara mengumpulkan dua sumber utama digunakan, yaitu hafalan banyak sahabat dan catatan tertulis yang tersebar di berbagai media, kulit, pelepah kurma, dan lain-lain. Setiap ayat diverifikasi oleh dua saksi untuk memastikan keasliannya. Karena banyak sekali sahabat Nabi yang hafal ayat-ayat Al-Quran sehingga memudahkan dalam verifikasinya. Kesimpulannya, proses kodifikasi ini adalah langkah pertama untuk memastikan seluruh wahyu tetap utuh dalam satu naskah tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Hasil akhirnya disimpan sahabat Umar bin Khattab untuk disimpan oleh Hafsah, salah satu istri Nabi yang sekaligus anak beliau. 2. Standarisasi di zaman Khalifah Utsman bin Affan yang bertujuan menyatukan umat Islam. Dilatar belakangi oleh keadaan ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan dialek dan budaya berbeda-beda sehingga muncul perbedaan dalam cara membaca qiraat Al-Quran yang berpotensi menyebabkan konflik. Standarisasi saat itu menggunakan metode. Khalifah Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit kembali bersama komite sahabat lainnya untuk menyusun mushaf berdasarkan dialek Quraisy, bahasa asli Nabi Muhammad. Naskah Hafsah, hasil pengumpulan di masa Abu Bakar, dijadikan sumber utama. Salinan mushaf Utsman ini disebarkan ke berbagai wilayah, sementara naskah lain yang berbeda diperintahkan untuk dibakar. Kesimpulannya, langkah ini hanya memastikan kesatuan umat Islam dalam membaca Al-Quran dalam dialek Quraisy tanpa menimbulkan perbedaan isi dan arti dari kitab suci Al-Quran yang dapat merusak originalitasnya. Standarisasi yang kedua adalah penambahan tanda baca dan harokat untuk mempermudah pembelajaran orang di luar bangsa Arab ataupun orang non-Muslim. Standarisasi saat itu dilakukan di masa salah satu khalifah Bani Umayyah. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan ketika agama Islam meluas ke wilayah non-Arab, dan banyak ditemui orang yang kesulitan membaca Al-Quran tanpa tanda baca dan harakat, karena bahasa Arab asli tidak menggunakan tanda atau harokat. Standarisasi saat itu menggunakan metode penambahan tanda baca dan harakat. Hal ini tidak mengubah isi dari Al-Quran, tetapi hanya memberikan panduan fonetik agar pembaca non-Arab dapat membaca dengan benar. Kesimpulannya, penambahan tanda baca dan harokat adalah alat bantu yang tidak mempengaruhi isi Al-Quran, melainkan hanya mempermudah umat Islam dari berbagai latar belakang untuk memahami wahyu ilahi. Standarisasi yang kedua, standarisasi modern di Mesir dengan memanfaatkan teknologi cetak untuk menjaga keaslian standar baku dalam pencetakan Al-Quran.
Hal ini dilatar belakangi pada 1924, ulama Mesir menerbitkan Mushaf Al-Azhar untuk menstandarkan cetakan Al-Quran modern. Inisiatif ini dipicu oleh perbedaan kecil dalam cara cetak dan struktur penandaan ayat. Standarisasi ini menggunakan metode 1. Mushaf Utsmani dijadikan pedoman utama. 2. Sistem tanda baca dan tajwid disempurnakan untuk membantu pembaca memahami bacaan dengan benar. 3. Mushaf ini dicetak dengan teknologi modern, memungkinkan penyebaran massal tanpa perbedaan isi. Kesimpulannya, standarisasi modern ini memperkuat tradisi keilmuan Islam tanpa mengubah isi Al-Quran, sekaligus memastikan akses luas ke kitab suci Al-Quran. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bukti keaslian Al-Quran 1. Melewati proses kodifikasi dan standarisasi di semua zaman dilakukan dengan metode yang sangat ketat dan melibatkan para penghafal dan penulis wahyu. 2. Mushaf Utsmani, yang menjadi standar hingga hari ini, dijaga oleh tradisi hafalan yang berlanjut tanpa putus sejak masa Nabi Muhammad. 4. Tidak ada bukti ilmiah atau sejarah yang menunjukkan adanya perubahan isi Al-Quran dalam proses standarisasi. Sehingga kesimpulannya, kodifikasi dan standarisasi Al-Quran di berbagai era adalah langkah-langkah proaktif untuk menjaga keaslian kitab suci ini. Setiap proses dilakukan dengan metode yang hati-hati, melibatkan hafalan sahabat Nabi yang terverifikasi. Oleh karena itu, keraguan tentang perubahan Al-Quran tidak berdasar, karena tidak ada satupun bukti sejarah yang menunjukkan adanya perubahan pada teksnya. Sebaliknya, upaya ini menunjukkan betapa seriusnya umat Islam dalam menjaga kesucian wahyu ilahi sepanjang masa. Hingga hari ini jutaan muslim dan muslimah, besar dan kecil, tua dan muda telah banyak yang menghafal Al-Quran. Sehingga perubahan sekecil apapun atas teks Al-Quran yang dilakukan manusia disengaja atau tidak disengaja pasti akan diketahui dengan mudah. Allahu Akbar, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Perhatikan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.